Menjadi sarana keselamatan untuk sesama. Undangan untuk setiap orang, yaitu menjadi pembawa damai dan sukacita dalam kehidupan bersama. Kita menjadi pelaku kebaikan, pertama untuk diri kita sendiri, kemudian untuk orang lain. Kita diajak untuk menjadi penyalur kebaikan kepada sesama. Caranya tentu banyak, bisa lewat tutur kata, sikap, dan tindakan konkret setiap hari. Ingat, 1000 kata-kata baik dikalahkan oleh 1 tindakan baik. Demikian Konfusius mengingatkan pengikutnya. Musa adalah seorang pemimpin yang karismatik. Dia berani melawan ketidakadilan pada masanya. Ia menghantar orang Israel keluar dari penindasan Mesir. Ia melewati perjuangan yang hebat, tantangan, cobaan silih berganti. Tetapi Musa tetap setia pada Tuhan. Dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, ia selalu mengandalkan pertolongan Tuhan. Ia selalu membawa persoalan yang dihadapinya ke hadapan Tuhan untuk memohon pertolongannya. Ia menggunakan kejernihan berpikir dan ketulusan cinta pada Tuhan untuk menghadapi setiap peristiwa hidupnya. Musa memimpin bangsa yang suka membelot dari Tuhan. Dalam Perjanjian Lama banyak cerita tentang ketidaktaatan, ketidaksetiaan orang Israel kita temukan. Mereka mudah sekali melawan dan memberontak kepada Allah. Mereka sering membelot dari apa yang baik dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Peristiwa membelotnya orang Israel terjadi waktu mereka kekurangan makanan, minuman di padang gurun. Waktu mereka menyembah patung berhala sebagai Allah ciptaan mereka. Dikala mereka mau supaya sama dengan Allah dengan membangun menara Babel, menara kesombongan dan keangkuhan. Dalam situasi membelotnya orang Israel dari Allah, terutama di saat mereka kekurangan bahan makanan dan minuman, dan menyembah patung lembu ciptaan mereka sendiri, Musa tampil sebagai pemimpin yang takut akan Allah. Ia kembali menampilkan wajah kerahiman Allah, mengampuni kecongkakan serta ketidaksetiaan orang Israel. Tuhan memberi mereka mana di saat orang Israel kekurangan makanan, serta memberi tabut perjanjian, 10 perintah Allah kepada mereka. Musa mengingatkan orang Israel bahwa seorang nabi akan muncul dari tengah-tengah Israel. Tuhan Allah akan menaruh firman-Nya dalam mulut nabi tersebut. Ia akan mengatakan apa yang Tuhan Allah perintahkan kepadanya. Kamu harus mendengarkan dia. Orang yang tidak mendengarkan firman yang disampaikan oleh nabi itu akan dituntut pertanggungjawaban. Bandingkan kitab Ulangan bab 18 ayat 15-20. Apa yang dulu terjadi dengan orang Israel, sekarang terjadi lagi dengan generasi kita. Bahkan levelnya makin naik. Orang zaman ini banyak dan sering membelot dari kehendak Tuhan. Keadilan dimanipulasi, kebenaran diperjualbelikan, kedamaian ditukar dengan ongkokan harta, dan kesejahteraan semua hanya menjadi slogan kosong. Singkat kata, banyak orang zaman ini yang menjadi pencaplok rasa aman, damai, dan kesejahteraan sesamanya. Semoga Anda dan saya tidak. Kalau Anda mau memberi negasi, pengingkaran atas apa yang terjadi ini, coba Anda buktikan sendiri dalam hidupmu setiap hari. Pertanyaannya, berapa sering kita menjadi orang yang membawa kedamaian, sukacita, dan kesejahteraan untuk orang lain? Justru hal sebaliknya mungkin yang sering terjadi, yaitu kita menjadi pencaplok rasa damai dan sukacita dalam keluarga, penyandra rasa aman di kalangan sesama, atau membawa kecemasan dalam lingkungan masyarakat. Kalau kita bilang tidak untuk hal ini, berikan bukti pengingkaran atau negasinya dengan cara hidup kita setiap hari. Kita masih mempunyai waktu untuk berbenah diri. Kita masih mempunyai Allah yang penuh kerahiman, yang memberi kita kesempatan untuk berbalik dari semua ketamakan, salah, dan dosa yang pernah kita lakukan atau yang kita hidupi selama ini. Dengarkanlah nabi yang ada di tengah-tengahmu.
Nabi itu adalah mereka yang berbicara benar, mengusahakan keadilan, kedamaian, dan sukacita untuk semua. Siapa yang mendengarkan akan diberkati, sedangkan yang tidak menghiraukannya akan dituntut pertanggungjawaban. Misi Yesus. Tugas dan misi Yesus yaitu mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Minggu lalu ia mengajak kita untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini kita mendengar Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Bahkan roh jahat mendengarkan Yesus. Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu keluar dari orang itu. Bandingkan Markus bab 1 ayat 22 sampai 29. Semua yang mengikut Kristus menerima rahmat dan berkat yang sama. Hanya dalam kenyataannya, tidak semua orang memiliki keterbukaan dan kerelaan hati yang sama untuk menerima berkat dan rahmat Tuhan tersebut. Itu sebabnya tingkat kedamaian dan sukacita setiap orang berbeda. Orang yang memiliki keterbukaan dan kerelaan hati yang tulus akan menerima rahmat dan berkat berlimpah dari Tuhan. Kualitas hati yang kita miliki menentukan damai dan sukacita dalam hidup. Semoga Allah yang Maha Rahim tetap menganugerahkan kita dengan berkat berlimpah, agar kita bisa menjadi sarana Allah yang menyelamatkan. Hidup tanpa kekhawatiran. Paulus dengan sangat terang memberikan argumentasi tentang hidup tanpa kekhawatiran. Agar orang hidup tanpa kekhawatiran, maka harus menghidupi apa yang telah mereka pilih dengan senang hati, tanpa paksaan dari pihak manapun. Ia memperjelas maksudnya dengan menampilkan contoh nyata kehidupan setiap hari, yaitu tentang hidup menikah dan tak menikah. Ia menggarisbawahi pentingnya kebebasan dalam memilih cara hidup. Dengan itu membantu segala usaha untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Di saat kita melakukan hal yang baik dan menghindari yang jahat, serentak pada saat itu kita berpartisipasi dalam karya Allah untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan dosa. Dunia kita semakin menyeramkan karena orang tidak lagi patuh pada komitmen, pada janji dan sumpahnya. Dan lebih menyeramkan lagi, orang menciptakan petaka bagi sesamanya. Yang berperingai jahat menularkan kejahatannya kepada orang lain dengan berbicara seperti malaikat, tetapi berkelakuan Lucifer. Orang memangsa yang lain dengan bertopeng kegembiraan, tetapi pada gilirannya orang lain hanya menuai derita dan kegelisahan tanpa henti. Mari kita membaharui kembali komitmen, janji, serta sumpah kita, terutama janji publik, seperti janji selibat, janji kesetiaan dalam pernikahan, dan janji-janji baptis kita, atau juga janji-janji pelayanan kepada masyarakat umum. Semoga yang terbaik. Itulah yang terjadi dalam semangat pertobatan menjadi gerakan tanpa henti dalam hidup setiap hari. Tuhan memberkati.